Saya mohon izin berikut kami akan menyampaikan laporan panitia sebagai berikut. Ya, kegiatan ini dilatar belakangi oleh berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sebagaimana disebutkan bahwa penanggung jawab utama penanggulangan bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah dengan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana bersumber dari APBD. Apabila tidak memadai, maka pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan pendanaan kepada provinsi. Jika provinsi tidak dapat memberikan bantuan pendanaan, maka dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh gubernur, permintaan dana bantuan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan aturan berlaku, maka pada tahun 2015 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PK-07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi. Berkaitan dengan PMK Nomor 162 tahun 2015, maka BNPB menerbitkan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Salah satu tugas BNPB adalah melakukan pendampingan dan pengendalian terhadap pemulihan wilayah terdampak bencana di seluruh Indonesia. Pengendalian dilakukan oleh BNPB maupun BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di segala sektor telah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ini yang kita sebutnya 5T. Ya, nanti kita sudah mempunyai mempunyai pedoman itu, nanti kita melakukan pendampingan untuk mengarahkan pelaksanaan itu sesuai dengan 5T. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap perjalanan kegiatan. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik telah melakukan pendampingan pada penerima hibah tahun anggaran 2018 sebanyak 3 daerah. Ini 2018 yang masih mengalami perpanjangan waktu. Kemudian tahun anggaran 2019 perpanjangan sejumlah 21 daerah, dan tahun anggaran 2020 sebanyak 57 kabupaten kota sebesar 550,48 miliar yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui SP DIPA 985-261-2020 tanggal 17 Januari 2020. Revisi ke-1 tanggal 7 Agustus tahun 2020 dengan batas pemanfaatan hingga bulan September 2021. Dan bencana masih pasca bencana Bandang Sendani sejumlah 4 daerah sebesar 365,45 miliar, dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi serta identifikasi masalah dan upaya penyelesaian masalah yang ada selama periode triwulan kedua. Maksud, tujuan, dan sasaran. Maksud kegiatan adalah guna meninjau kembali perkembangan kegiatan pelaksanaan hibah rehabilitasi rekonstruksi tahun anggaran 2018 yang mengalami perpanjangan, kemudian tahun anggaran 2019 yang juga tengah menjalani masa perpanjangan, dan tahun anggaran 2020 di wilayah pasca bencana yang berprinsip pada build back better, safer, and sustainable, serta identifikasi dan upaya penyelesaian masalah yang ada selama periode triwulan kedua. Tujuan kegiatan ini diharapkan dengan kegiatan evaluasi ini pelaksanaan hibah rehabilitasi rekonstruksi tahun anggaran 2020 dapat terlaksana dengan efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sasaran kegiatan. Terlaksana kegiatan rehabilitasi rekonstruksi tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 yang berprinsip pada Build Back Better, Safer, and Sustainable dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 April 2021. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Area Duta Bandung, Jawa Barat. Peserta kegiatan adalah BPBD 57 kabupaten kota untuk sektor tertentu tahun anggaran 2020. Kemudian 4 daerah bencana masif pasca bencana banjir bandang Sentani. Kemudian 21 daerah perpanjangan hibah pada tahun 2019 dan 3 daerah perpanjangan hibah tahun anggaran 2018. Pejabat beserta staf deputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dihadiri oleh beberapa narasumber. Dan perlu kami informasikan bahwa saat ini jumlah peserta yang hadir di ruangan ini sebanyak 43 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, sedangkan yang lainnya mengikuti melalui metode daring. Metode pelaksanaan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dan arahan deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, paparan dari narasumber baik secara daring maupun secara online. Yang ketiga, penyampaian progres dan hambatan terkait pelaksanaan hibah oleh BPBD provinsi, kabupaten, kota sebagai pelaksana hibah. Yang terakhir, ada diskusi dengan menerapkan protokol kesehatan. Metode penyampaian nanti bisa kita lakukan dengan jaga jarak. Kemudian narasumber dan materi. Narasumber pada kegiatan pertemuan teknis ini adalah yang pertama, perwakilan dari Direktur Dana Khusus Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang insya Allah sudah hadir. Yang kemudian Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mewakili, dan alhamdulillah juga nanti bisa bergabung dengan kita melalui daring. Kemudian Direktorat Jenderal Bidang Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, dan insya Allah juga nanti bisa bergabung ya dengan kita. Yang keempat, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Demikian laporan kami sampaikan, dan perkenan Bapak Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi untuk membuka pertemuan ini. Namun sebelumnya kami persilakan dulu kepada tuan rumah Bapak. Oke. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan mohon berkenan kepada Bapak Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Agustianto selaku Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan untuk memberikan sambutan dan arahan. Ya, demikian sambutan ini. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.